Saya Natasha Dewa, NIM 2022. Saya Melani dengan NIM 2022-143-198. Saya Namalinda dengan NIM 2022-143-166. Baik, di sini pada pembelajaran kali ini kami mengambil bab 5 yang menceritakan tentang daerahku. Pada topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Tujuan pembuatan video ini ialah sebagai tugas mata kuliah, tugas akhir mata kuliah dari Ibu Dian Eka Amrina, Minister Pendidikan, sekaligus menambah wawasan kami dalam pembuatan pembelajaran. Pertama ini akan dijelaskan oleh Pak Namalinda dari Informasi Umum. Baik, terima kasih moderator. Di sini materi pertama ada informasi umum. Yang pertama itu ada identitas sekolah dengan nama penyusunnya Namalinda, Ida Putasari, kata sendiri Mafiola, Melani. Lalu selanjutnya ada instansi sekolah, identitas Bila Namalinda, mata pelajaran. Di sini ilmu pengetahuan alam dan sosial, semester, fase kelas, bab, topik, alokasi waktu dan tahap pelajaran. Selanjutnya ada kompetensi awal. Kompetensi awal ini menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal, menelaah mengatur perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggal. Selanjutnya ada C, materi pembelajaran, yaitu tentang cerita tentang daerahku. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertindak. Profil pelajar Pancasila di sini yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, dan yang ketiga bergotong royong, keempat mandiri, kelima bernalar kritis, dan keenam kreatif. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Yang pertama ada sumber belajar. Sumber belajar kami di sini dalam buku panduan guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021, ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk SD kelas 4, penulisnya Amalia Fitri dan kawan-kawan, internet, lomba kerja beserta diri. Yang kedua ada pengenalan tema, buku guru bagian ide pengajaran, siapa lokasi di lingkungan sekitar sekolah. Yang ketiga ada topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Media pembelajaran di sini kami menggunakan poster dan FKPD. Selanjutnya ada persiapan lokasi yang di area kelas. Lalu ada target peserta didik. Di sini target peserta didik kami ialah peserta didik reguler tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir arah tinggi (HOTS) dan memiliki keterampilan pemimpin. Yang terakhir itu G, model, pendekatan dan metode pembelajaran. Di sini model yang kami gunakan adalah problem solving atau PBL. Pendekatannya saintifik, tim PACK, metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan kelompok. Tujuan pembelajaran pertama adalah tema yang pertama, peserta didik melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema pembelajaran sebagai perkenalan. Tujuan pembelajaran pada topik A, pertama, peserta didik yang menceritakan awal mula daerah dan tokoh-tokoh lokal yang memerankan dalam perkembangan daerah tempat tinggalnya. Lalu pada bagian B, yaitu pemahaman pertama, pada pengenalan tema itu meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema pembelajaran sebagai perkenalan, menyampaikan apa yang ingin dan akan dipelajari di topik ini dan membuat rencana belajar. Lalu pada topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu, dengan meningkatkan kemampuan siswa dalam menceritakan awal mula daerah dan tokoh-tokoh lokal yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggalnya. Lalu pada bagian C, pertanyaan pemantik. Pada pengenalan tempat tinggal itu yang mana pertama di manakah daerah tempat tinggal kalian berada? Seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu? Pertanyaannya yang pertama, bagaimana cerita asal mula daerah tempat tinggal kalian? Lalu kedua, siapa saja tokoh lokal yang menjadi peran dalam perkembangan daerah tempat tinggal kalian? Enam, menurutmu apa hal yang dapat diupayakan supaya sejarah daerahmu dapat terus berkembang hingga generasi berikutnya? Tujuh, apa hal yang dilakukan para tokoh masa lalu untuk mengerti kondisi kita sekarang? Menurutmu, apakah yang kamu lakukan sekarang bisa menjadi sejarah yang membuat kasus depan dan apa contohnya? Selanjutnya, tadi referensi peserta didik, sekarang referensi guru. Yang pertama, apa yang sedang berjalan baik di dalam tugas dan apa yang saya sukai dari kegiatan pembelajaran kali ini dan apa yang tidak saya sukai. Kedua, pelajaran apa yang saya dapatkan selama pembelajaran. Selanjutnya, pada bagian tabel penilaian itu adalah mahasiswa, indikatornya mampu bekerjasama dengan orang lain, mempunyai inisiatif untuk bertindak membantu menyelesaikan masalah, dan mampu membaik dan menerima usulan pendapat orang lain. Itu yang selanjutnya ada jumlah checklist. Lalu kemudian predikat, jumlah checklist umum itu belum terlihat. Jumlah checklist 1 mulai berkembang, jumlah checklist 2 sedang berkembang, jumlah checklist 3 membudaya. Rubrik penilaian sikap, yakni adalah mahasiswa, indikator penilaiannya ada mandiri, analisis, pendapat kritis. Untuk nilai A itu ada nilai akhir dan ada predikat. Selanjutnya instrumen penilaian keterampilan ada mahasiswa, aspek yang dinilai yakni kejelasan dan kedalaman informasi ada 10 sampai 20 poin, keaktifan dalam diskusi 10 sampai 30 poin, kejelasan dan keterampilan dalam diskusi 10 sampai 20 poin, itu ada skor atau poin. Selanjutnya aspek rubrik penilaian keterampilan. Nah ini tadi. Nah baiklah, di sini ada aspek penilaian dan keterampilan. Yang pertama, kejelasan dalam informasi itu termasuk A, informasi disampaikan secara jelas, lengkap dan rapi, yang didiskusikan itu nilainya ada 30. B, informasi disampaikan secara jelas,
wilayah school. Yang ketiga, yang sangat perhatian dalam Baiklah, di sini ada kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Yang remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan dan pemahaman materi atau pembelajaran kurang kepada siswa yang belum mencapai CV. Ini RKPD-nya bisa kalian lihat sendiri. Ada nama kelompok dan petunjuk pengerjaan seperti berdoa sebelum sesudah mengerjakan. Isi identitas pada kolom yang disediakan. Baca dengan teliti setiap perintah yang terdapat pada LKPD, dan yang terakhir tentukan LKPD yang berisi jawaban kepada guru. Seperti ini lembar kegiatan peserta didik mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial IPAS atau IPAS kelas 4 fase B. Selesaikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama kelompok. Bisa kalian lihat sendiri. Untuk soal pertanyaannya seperti ini. Bila tabel kosong di bawah ini sesuai dengan nominal harga mata uang tokoh yang terdapat pada gambar, asal daerahnya, dan peran toko. Selanjutnya B. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Topik A. Seperti apa daerah tempat tinggal dahulu. Ini bahan bacaan guru. Yang pertama, Indonesia masa praaksara. Yang kedua, kerajaan Hindu Buddha. Yang ketiga, kerajaan Islam. Dan yang keempat, kolonialisme dan imperialisme. Ada A. Pergerakan nasional. B. Revolusi Indonesia. C. Demokrasi liberal. D. Demokrasi terpimpin atau orde lama. E. Orde baru. F. Referensi. F. Reformasi. Selanjutnya ada bahan bacaan peserta didik. Untuk teks ceritanya seperti ini. mengenai daerah tempat tinggalnya dan tempat provinsi tempat tinggal, mulai dari mengenal sejarah dan tokoh-tokoh daerahnya. Peserta didik diharapkan dapat melihat pentingnya mengenal sejarah daerahnya, mempelajari sikap-sikap tokoh daerahnya, serta seberapa perlu menjaga peninggalan-peninggalan sejarah yang ada dengan mengidentifikasi perkembangan yang terjadi di daerah tempat tinggalnya. Peserta didik diharapkan dapat menemukan hubungan potensi kekayaan alam dan penampakan alam daerahnya, serta upaya belajar mengenai potensi daerahnya. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu menemukan pengaruh masyarakat terdampak terhadap kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalnya, serta menemukan hubungan antara penambahan alam dengan asal budaya masyarakat di daerah tempat tinggalnya. Setelah belajar bersini, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan kepedulian lebih terhadap daerah tempat tinggalnya dengan turut menjaga peninggalan daerah, berupaya turut melestarikan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Ikuti kebersamaan global serta meningkatkan rasa syukur dengan mencintai keunikan daerahnya. Dalam pembuatan modul ajar, setiap kelompok diberikan tugas dalam membuat modul ajar pembuatan video. Yang pertama ada Dinda Permatasari, merancang dan membuat modul ajar. Yang kedua ada Sindi, merancang dan membuat modul ajar. Yang ketiga Ana Malinda, pengeditan video. Yang keempat ada Jalani, pengeditan video. Jadi dalam pembuatan proyek atau tugas ini, dia merancang dan membuat modul ajar Dinda Permatasari dan Sindi. Sedangkan yang mengeditkan video Ana Malinda dan Jalani. Baiklah, sekian dari pemaparan materi kami, yakni tentang modul ajar, tentang bab 5 cerita tentang daerahku, topik A seperti apa daerah tempat tinggal dahulu pada mata pelajaran IPAS. Kami akhiri dengan mengucapkan salam, wabillahi taufiq wal hidayah.